Baik, di sini masuk pada konsep SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK 3 adalah suatu sistem yang dirancang dan diterapkan di tempat kerja untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja. Adapun tujuan utama penerapan SMK 3 adalah menciptakan sistem manajemen K3 yang melibatkan manajemen tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja untuk mencegah serta mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pelaksanaan SMK 3 dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi yang pertama, penetapan kebijakan K3 manajemen perusahaan harus berkomitmen kuat terhadap K3. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang jelas mencakup visi, tujuan, program kerja perusahaan. Semua pihak termasuk karyawan dan kontraktor harus bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini. Perusahaan juga harus memahami risiko, menerapkan langkah pengendalian, membandingkan kebijakan dengan perusahaan lain, serta mengevaluasi efektivitasnya. Yang kedua, perencanaan K3. Perusahaan harus menyusun rencana rencana penerapan K3 berdasarkan hasil analisis risiko regulasi dan yang berlaku dan bersumber daya tersedia. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek K3 berjalan sesuai standar dan mengurangi potensi kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, penerapan K3. Agar K3 berjalan dengan baik, perusahaan perlu menyediakan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan serta fasilitas pendukung. Pelaksanaan K3 mencakup berbagai tindakan seperti pengendalian risiko, prosedur kerja yang aman, pembelian alat, bahan yang sesuai standar, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Kemudian yang keempat, review dan evaluasi K3. Untuk memastikan efektivitas K3, perusahaan harus melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan audit internal secara berkala. Proses ini dilakukan oleh tenaga ahli untuk mengevaluasi apakah penerapan K3 sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau perlu perbaikan. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Setelah evaluasi dilakukan, perusahaan harus meninjau seluruh proses K3 yang telah diterapkan. Hasil peninjauan ini menjadi dasar untuk meningkatkan sistem K3 agar lebih efektif dan efisien dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Baik, selanjutnya PT PLN Persero Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada PT PLN Persero secara umum mengacu pada sistem keselamatan ketenagalistrikan atau dikenal dengan istilah K2. Manajemen keselamatan ketenagalistrikan atau K2 adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan atau ramah lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 di Pusat Listrik Lueng Batam dilakukan secara sistematis dan efektif melalui sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk tenaga kerja, tamu, kontraktor, dan rekanan. Kebijakan ini disampaikan melalui rapat, pelatihan mitigasi bencana, simulasi tanggap darurat, serta pemasangan spanduk dan papan informasi. Perusahaan ini juga membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau P2K3 yang melakukan perencanaan, pengawasan, dan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi risiko. Selanjutnya yang kedua itu perencanaan K3.
Perencanaan K3 di Pusat Listrik Lueng Bata atau PLLBT mencakup identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Untuk memastikan keselamatan kerja, P2K3 bertanggung jawab meninjau ulang pengendalian risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan K3, termasuk tujuan, sasaran, serta indikator kinerja. Program kerja K3 dievaluasi secara berkala dan didukung oleh tim khusus untuk penanganan risiko serta keadaan darurat. Supervisor mengawasi penggunaan alat pelindung diri atau APD, sementara audit dan tinjauan manajemen dilakukan guna meningkatkan sistem K3. Yang ketiga itu, pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan K3 di PLLBT mencakup pemantauan kesehatan tenaga kerja dengan medical check-up 2 kali setahun, pengelolaan limbah B3 sesuai prosedur, dan audit SMK3 rutin tiap tahun. Setiap karyawan dilengkapi dengan APD standar SNI dan dilatih dalam penanggulangan kebakaran evakuasi dan teknik pemadaman. Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan dan layanan BPJS. Rambu keselamatan dan tim tanggap darurat siap menghadapi situasi darurat. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi K3. Evaluasi dan pemantauan SMK3 di PLLBT dilakukan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Ini mencakup pemeriksaan APD harian dan evaluasi kondisi lapangan. Supervisor bertanggung jawab mengawasi pekerjaan dan memberikan teguran atau penghentian jika prosedur keselamatan dilanggar. Meskipun pemantauan sudah dilaksanakan, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penggunaan APD. Manajemen terus mendorong kepatuhan dan memberikan konsekuensi bagi pekerja yang tidak memakai APD untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Listrik Lueng Bata. Di posisi paling atas bisa dilihat itu ada PLT Manager yang dibantu oleh seorang sekretaris. Organisasi ini memiliki 3 divisi utama, yaitu ada operasi, pemeliharaan, serta lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, dan administrasi. Setiap divisi memiliki anggota dengan peran yang spesifik, seperti junior operator, junior teknikan, dan junior engineer yang bertanggung jawab atas tugas operasional, pemeliharaan, dan administrasi. Next, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Di Pusat Listrik Lueng Bata, setiap perubahan, peralatan atau proses kerja disertai dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko dengan menggunakan formulir yang sesuai, bisa dilihat pada gambar di samping. P2K3 mengelola resiko dan meninjau pengendalian setelah perbaikan. Identifikasi bahayanya itu mencakup keselamatan kerja dengan prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap insidennya itu dilaporkan dalam 24 jam menggunakan formulir pelaporan yang berjenjang untuk analisis dan evaluasi. Untuk pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan menyimpan limbah sementara sebelum diserahkan ke pihak ketiga untuk diolah sesuai dengan regulasi. Pusat Listrik Lueng Bata menjaga keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan yang aman melalui sistem identifikasi dan mitigasi resiko. Baik, selanjutnya ada program-program K3 yang diterapkan. Yang pertama itu ada kegiatan pelaporan. Setiap insiden kerja dilaporkan ke supervisor lalu ke manajer pusat listrik. Di Pusat Listrik Lueng Bata melaporkan insiden ke Dinas Tenaga Kerja setiap triwulan, mencatat perbaikan bulanan, dan menyusun laporan tahunan SMK3. Kecelakaan atau penyakit akibat kerja wajib dilaporkan dalam 24 jam dengan lokasi diamankan untuk investigasi. Yang kedua yaitu ada penanganan limbah B3. Di Pusat Listrik Lueng Bata ini menangani limbah B3 dengan mengumpulkan limbah padat seperti baterai dan transformator bekas untuk didaur ulang oleh pihak ketiga. Limbah cair berupa minyak pelumas bekas disimpan di tempat aman sebelum diserahkan ke pihak pengumpul yang memenuhi syarat. Seluruh proses pengolahan telah terkoordinasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada pelatihan K3 di Pusat Listrik Lueng Bata yang mengembangkan keterampilan
pegawai melalui pelatihan SMK 3 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan. Pelatihan dilakukan oleh pihak terakreditasi dengan fasilitas yang memadai untuk efektivitas. Evaluasi rutin memastikan peningkatan keberlanjutan. Program ini mencakup simulasi tanggap darurat dan pendidikan SMK 3 bagi seluruh tenaga kerja termasuk pegawai baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencapaian dan tantangannya. Yang pertama yaitu pencapaian. Pencapaiannya ini terbagi beberapa poin. Yang pertama yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan predikat biru. Yang kedua yaitu penghargaan kecelakaan nihil dari materi ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014. Terus yang ketiga yaitu penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 dari materi ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan tantangannya juga itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Dalam pencapaian SMK 3 di PLLBT terkendala oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang dalam penanaman membudayakan SMK 3. Yang kedua yaitu kemalasan karyawan dalam menggunakan alat-alat pengaman untuk menghindari risiko kecelakaan dalam bekerja seperti safety belt saat berada di ketinggian, dan sarung tangan untuk tegangan tinggi. Yang ketiga yaitu banyaknya karyawan yang tidak memakai APD karena kurangnya kesadaran akan pentingnya APD untuk keselamatan diri dalam bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan dalam SMK K3 yang pertama yaitu jalur evakuasi, yang kedua yaitu alat pemadam kebakaran, yang ketiga yaitu pamflet wajib memenuhi SMK 3, yang keempat yaitu kegiatan pekerja. Jadi kesimpulannya yaitu Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PLLBT memainkan peran yang sangat penting dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh tenaga kerja. Meskipun perusahaan telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam penerapan kebijakan K3, masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kekuatan karyawan mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta komitmen yang bervariasi dari setiap individu dalam menerapkan prosedur K3. Penerapan SMK 3 memerlukan kolaborasi dari semua pihak termasuk manajemen dan pekerja untuk menciptakan budaya keselamatan dan berkelanjutan yang aktif.